Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini di kajian Akhlak lil Banin wal Banat, pertemuan yang ke-9. Kalau kemarin di pertemuan 8 kita belajar tentang akhlak seorang anak di rumahnya. Sekarang kita akan melihat contoh seorang anak yang akhlaknya sangat baik. Jadi di sini contohnya namanya adalah Aisyah. Kalau anak laki-laki yang dengerin anggap namanya Ahmad, gitu ya. Aisyah, namanya Aisyah bintun Adibah, anak perempuan yang sopan santun, akhlaknya baik. Aisyah fi manziliha, ketika berada di rumahnya, misalul adabi wan nizam, dia adabnya sangat baik dan anaknya teratur. Tasilu kulla sobahin wa masain. Jadi Aisyah itu mandinya setiap pagi dan sore. Min qibali nafsiha. Jadi mandi pagi sore itu dari dirinya sendiri, dari keinginannya sendiri. Biduni amrin min ahadin, nggak pakai disuruh-suruh sama orang lain. Wala tubti'u fil birkah, dia juga ketika mandi nggak lama sekali di kamar mandinya. Kenapa? Li'annal mut'a fiha, karena terlalu lama di kamar mandi itu mukhalifun lil adab, nggak sesuai dengan tata krama. Wa mudirrun bisihah, wa mudirrun, dan membahayakan bisihati dengan terhadap kesehatan dirinya. Wa ta'tani binadhafati malabisiha wa kutubiha, dia juga menjaga kebersihan bajunya dan kitab-kitabnya. Wa tad'uha murattabah fi mahallin khos, maka dia meletakkan dengan tertib, dengan rapi, bajunya ditaruh di mana, kitabnya ditaruh mana, gitu ya. Fi mahallin khos, di tempat yang khusus. Wala tatamakhatu fi saubiha, wala tatamakhatu, dan dia tidak mengotori fi saubiha, pakaiannya. Au fil jidari, dia juga tidak mengotori dinding rumahnya. Walakin fil mindil, jadi dia kalau mau misalnya ya, dia ada kotor di tangannya, di mananya, itu nggak asal gini aja jadi ngotorin ke dinding, tetapi dia bersihkan dengan sapu tangan. Kalau kita punya tisu bisa dibersihkan dengan tisu. Jadi kotornya itu ngumpul di tisu, nanti dibuang. Jadi nggak kotoran itu ditaruh di dinding. Wa ta'tani aidan bi tamshiti sya'riha, dia juga rajin nyisir rambutnya. Walakinnaha, tetapi dia mataqifu muddatan tawilatan amamal mir'ah, dia rajin nyisir rambut, dia juga anaknya bersih, tetapi dia gak terlalu lama di depan kaca, di depan misalnya seneng dandan gitu ya, tapi nyisir rambut pakai silpap, tapi di ngacanya itu lama sekali, itu juga ngabisin waktu. Nah, Aisyah itu kalau di depan kaca nggak terlalu lama, tetapi urusan dengan dirinya beres. Wa kanat Aisyah tanamu bakiroh, Aisyah juga tidurnya lebih awal. Wa taqumu mubakiroh, begitu juga bangunnya lebih awal. Summa taghtasilu bisobun, kemudian setelah dia bangun dia mandi pakai sabun. Jadi mandinya nggak langsung langsung lari gitu ya, mandi bebek cuma disiram langsung selesai, tapi mandinya sampai bersih pakai sabun. Wa tatawaddo, kemudian setelah mandi dia wudu.
Wa tusalliyas subah jama'atan ma'a usratiha. Setelah itu dia salat subuh berjamaah bersama keluarganya. Summa tusafihu walidayha, kemudian bersalaman sama kedua orang tuanya, wa ikhwanaha wa akhwatiha, dan saudara laki-laki dan perempuannya. Setelah dia sholat subuh, summa tutali'a durusaha, kemudian dia mempelajari pelajaran sekolahnya. Kalau anak MTA berarti habis sholat subuh murojaah, itu belajarnya. Boleh ngelancarin hafalannya, boleh murojaah hafalannya. Setelah belajar baru ba'da dzalika tatanawalu futuroha. Setelah belajar baru sarapan. Fatasta'iddu lidzahabi ila madrasatiha. Setelah sarapan baru fatasta'iddu, siap-siap, lidzahab, untuk pergi ila madrasatiha, ke madrasahnya, ke sekolahnya. Jadi setelah bangun wudu sholat subuh, tapi yang sudah mulai bisa tahajud, bangun mandi sholat tahajud dulu, sambung ke sholat subuh. Habis itu baru belajar, habis belajar baru sarapan, setelah sarapan berangkat ke sekolah. Wa min adabiha, dan adab atau akhlaknya Aisyah juga, annaha tusafihu usrataha aidon masaan. Ya, kalau sore juga bersalaman juga pas datang dari sekolah itu, gitu ya. Wala tadkhulu ghurfata ahadin min ghairi istiqdan. Dia juga tidak masuk ke dalam kamar saudaranya tanpa izin. Jadi walaupun satu keluarga, kalau sudah punya kamar masing-masing, ketika mau masuk ke kamar harus izin, gak nyelonong langsung masuk, itu ndak, izin dulu. Wala tuhibbu, dan dia gak senang antajlisa, duduk-duduk, au tamzaha, atau bercanda-canda, ketawa-ketawa gitu ya, ma'al khodimat, dengan para pembantunya. Wala tukhbiru ahadan, dan Aisyah itu tidak pernah menceritakan kepada orang lain bima yaqa'u fi manziliha, dengan apa yang terjadi di rumahnya. Jadi yang terjadi di rumah itu urusan rumah, tidak Aisyah ceritakan keluar, sehingga orang lain tidak ngerti dengan rumah tangga orang tuanya. Wala tatrukus shalah, Aisyah juga tidak pernah meninggalkan sholat. Autu akhiruha an waktiha, dia juga tidak pernah mengakhirkan sholat dari waktunya. Kalau udah waktunya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, sholat gitu ya, sesuai waktunya. Watas mau, dan dia mendengarkan nasiha abiha wa ummiha, dia mendengarkan nasihat bapak dan ibunya. Bidzalika, karena itu, tanalu Aisyah ridha walidayha wa ahliha. Karena Aisyah melakukan hal seperti itu, maka dia mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya dan keluarganya. Orang tuanya senang sama Aisyah, kemudian keluarganya juga senang. Wa ta'ishu ma'ahum, dan Aisyah hidup bersama keluarganya sa'idatan masruratan, bahagia, senang, seperti itu. Karena Aisyah menjaga tata krama dengan keluarganya di rumah. Sekarang kita belajar dari kisah yang lain. Tadi kisahnya Aisyah yang berakhlak baik. Sekarang kisahnya Zainab dan pekerjaan di rumahnya. Zainabu wa a'malul manzil, Zainab dan pekerjaan rumah. Zainab bintun Zakiyah, Zainab itu anak yang cerdas. Wa min sigoriha, sejak dia kecil, tuhibbul amal, senang bekerja. Wa takrahul kasal, dia gak senang males-malesan. Wa tuhibbu musa'adata ummiha fi aswalil manjil. Wa tuhibbu, dan Zainab senang musa'adata ummiha, membantu ibunya fi aswalil manjil, dalam pekerjaan rumah. Jadi urusan rumah itu Aisyah senang bantu sama ibunya. Fa idza tabakhat ummuha ta'aman, fa idza tabakhat, ketika ibunya masak, ummuha ta'aman, ketika ibunya masak makanan, au sana'at khubzan, atau membuat roti, au ghasalat sauban,
atau mencuci baju, awishtagolat bil khiyatoh atau ibunya sibuk jahit, qarubat ilaiha, maka Zainab itu mendekati ibunya, wala hadatha, dan dia memperhatikan apa yang dilakukan ibunya, kai tastati'a an tuqallidaha, supaya Zainab itu bisa mengikuti yang dilakukan oleh ibunya. Kalau ibunya masak, dia bisa mengikuti karena memperhatikan. Ibunya jahit, dia bisa jahit karena memperhatikan. Ibunya bikin roti, dia bisa bikin roti karena memperhatikan. Wa idza amaratha ummuha bisyai, wa idza amarat, ketika ibunya memerintahkan kepada Zainab bisyai'in, dengan melakukan sesuatu, ahdarat matlubaha bikulli sur'ah, maka Zainab itu langsung ketika ibunya minta tolong dia langsung, ibunya minta apa dikasih dengan cepat, bisur'ah, dengan cepat. Fataratan, maka kadang-kadang tak muruha, ibunya memerintahkan kepada Zainab, memintanya bisyira'i ba'dil hajat, dengan membeli sebagian yang dibutuhkan. Wa awinatan wasiha ila buyutil jiran wal aqarib. Kadang-kadang juga disuruh ke rumah tetangganya, ke rumah kerabat-kerabatnya. Wa ma khalafat qattu amroha, dan Zainab tidak pernah melawan sedikit pun apa yang diperintahkan oleh ibunya. Wa bidzalika hazat ridha ummiha, karena itu maka Zainab mendapatkan ridho dari ibunya. Wa hakadza lam yamdi 'alaiha waqtun thawil. Nah, untuk melakukan semua yang diminta oleh ibunya itu Zainab tidak pernah memakan waktu yang panjang. Misalnya ibunya jam 8 nyuruh apa? Sampai jam 9, jam 10, jam 11 kan dilakuin sama Zainab, enggak. Tapi kalau Zainab disuruh jam 9 itu juga diselesaikan urusannya sama Zainab. Hatta sorot, sehingga Zainab itu menjadi mahir fil a'malil manziliyah, dalam urusan pekerjaan di rumah. Faqamat maqama ummiha, maka Zainab bisa juga mengganti posisi ibunya untuk urusan di rumahnya. Wastarohat ummuha, sehingga ibunya bisa beristirahat, min ana'il asghal, dari lelahnya kesibukan ibunya. Maka kita anak-anak semuanya itu dinasehati di sini, fakuni, jadilah mislah hadhil bint, seperti anak ini al-mahbubah, yang sangat dicintai. Jadi berusahalah supaya anak-anak ini bisa menjadi seperti Zainab, bisa bantu orang tuanya. Kalau orang tuanya ada pekerjaan diperhatikan, jadi pas ibunya capek, anaknya bisa menggantikan kesibukan ibunya. Itu tadi contoh ya, Aisyah sama Zainab di pertemuan kita yang ke-9. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, bisa kita contoh dengan baik, anak-anak bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dicintai orang tuanya, diridhoi oleh orang tuanya. Amin, Allahumma amin. Cukup demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.